A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Sanak BTV dimanapun berada, pada kesempatan sore hari ini telah Allah berikan kita nikmat untuk bertemu kembali di layar kaca untuk berbagi ilmu. Sanak BTV dimanapun berada, pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa nafas yang kita hirup setiap hari, setiap detiknya, maupun berupa rezeki-rezeki dan nikmat-nikmat lain yang kita terima, yang tidak bisa kita bilang jumlahnya. Kemudian sholawat beserta salam janganlah pernah kita lupa untuk selalu mengirimkan kepada Rasul kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah, berletih-letih memperjuangkan Islam di muka bumi ini, yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah kepada alam yang tentram, damai, berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin, muslimat, Sanak BTV dimanapun berada, Ramadan telah berlalu. Kita semua telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka pada bulan Syawal ini selayaknya lah kita untuk bersyukur, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan hidup di bumi Allah ini, masih bisa bernafas karena rahmat dan karunia dari Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang 5 hal yang membuat dada kita sempit dan 5 latihan untuk membuat lapang dada kita. Di mana lapang dada merupakan fundamental kita sebagai seorang muslim. Lapang dada ini merupakan pondasi di dalam kehidupan kita. Jika saja dada kita ini sempit, maka lemahlah pondasi kita. Jika pondasi kita sudah lemah, bagaimana mungkin kita kuat dalam menghadapi badai kehidupan ini? Oleh karena itu, Sanak BTV dimanapun berada, Nabi Allah, Nabi Musa alaihi salam, beliau telah mengajarkan pola hidup kepada kita agar kita bisa berlapang dada di dalam kehidupan, di mana kisah-kisah beliau dengan ujian yang sangat berat, paling berat di antara semua Nabi Allah, sehingga kisah beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah doa bagaimana beliau meminta agar Allah melapangkan dadanya. Beliau sangat berat ujiannya, sangat sulit masalah-masalah yang beliau hadapi. Tetapi yang pertama sekali beliau minta kepada Allah bukanlah bagaimana masalah itu cepat selesai, bukanlah solusi, namun yang beliau minta adalah lapangkan dada hamba ya Allah. Rabbishrahli sadri, ya Rabb, berikan kepada hamba dada yang lapang. Beliau baru meminta dilapangkan, diberikan kemudahan urusannya. Kenapa? Karena ketika dada kita itu lapang, maka insya Allah
segala urusan kita akan dimudahkan. Kalau kita meminta untuk dimudahkan urusan kita, sedangkan dada kita masih sempit, itu sangat jauh. Sangat jauh akan kita capai bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana urusan kita bisa mudah sedangkan dada kita masih sempit. Oleh karena itu, sanak BETV dimanapun berada, ketika kita menghadapi ujian, maka minta kepada Allah agar dada kita ini dilapangkan. Jangan kita lupa. Mari kita sama-sama membiasakan diri kita, membiasakan untuk selalu mengamalkan doa dari Nabi Musa ini, yaitu Rabbis rohli sodri wa yasirli amri. Ya Rob, karuniakan kepada hamba dada yang lapang, kemudian mudahkan urusan hamba. Sanak BETV dimanapun berada, ada 5 perkara yang membuat hati kita itu sempit, yang membuat dada kita itu sempit. Dan ada 5 cara untuk melapangkan dada kita. Apa itu? Yang pertama, yang membuat dada kita itu sempit, yang pertama adalah meratapi masa lalu. Kita semua seringkali meratapi masa lalu, meratapi hal-hal yang telah terjadi. Bahkan kita sering berandai-andai, seandainya saja saya tidak begitu, mungkin tidak akan begini. Katakanlah itu sebagai bentuk penyesalan kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa kata seandainya itu akan menjadi sebuah perkara dosa bagi kita. Oleh karena itu, janganlah kita membiasakan berandai-andai dan menggunakan kata seandainya. Contohnya saja, ketika kita berjalan pada satu tempat, kemudian ternyata jalan itu menemui kemacetan. Kemudian kita berkata, seandainya saja saya tadi lewat jalur kiri, mungkin saya tidak akan menemui kemacetan seperti sekarang ini. Ibu bapak semuanya sanak BETV dimanapun berada, itu sama saja kita telah melakukan satu kesalahan, satu dosa, karena kita telah memakai kata seandainya. Kata seandainya itu merupakan satu pintu dosa bagi kita. Katakanlah atas segala yang telah terjadi, walaupun itu salah, katakanlah qadarullah atas segala yang telah terjadi. Walaupun kita, jalan yang kita tempuh menemui suatu kekecewaan atau keputusan yang telah kita ambil ternyata merupakan sebuah kekecewaan, jangan kita berandai-andai, tapi ucapkanlah qadarullah. Semua ini terjadi atas izin Allah. Jadi ibu bapak semuanya, yang pertama yang membuat dada kita sempit adalah dengan meratapi masa lalu. Bagaimana latihan kesabarannya? Latihan kesabarannya adalah ridho dengan segala yang terjadi. Jadi dengan kita ridho atas segala yang terjadi, maka kita tidak akan meratapi masa lalu. Kita tidak akan menyesali apa yang telah terjadi. Sanak BETV dimanapun berada, akan kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Kemudian yang kedua, hal yang membuat dada kita sempit adalah mengkhawatirkan masa depan, mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Sering kita ini mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, mengkhawatirkan masa depan. Besok kita mau makan apa? Besok kalau anak kita tidak begini, tidak akan begitu. Besok kalau kita begini, maka akan begitu. Itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, bagaimana latihannya untuk tidak mengkhawatirkan masa depan ini? Latihannya adalah tawakal. Kita berlatih untuk tawakal. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya sanak BETV dimanapun berada, lapang dada itu merupakan sebuah latihan, di mana kita perlu latihan. Tanpa latihan dada kita tidak akan lapang. Kita akan sempit aja terus dada kita ini, sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya lapang dada, lapang hati. Oleh karena itu,
latihan daripada mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi itu adalah dengan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang terjadi, baik kata Allah, maka itulah yang terbaik bagi kita. Yang terbaik di mata kita belum tentu terbaik di mata Allah. Tetapi yang terbaik bagi Allah sudah pasti yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi setiap apa yang akan terjadi di masa depan, setiap apa yang akan terjadi di masa mendatang, jangan pernah kita khawatirkan. Jangan pernah kita itu meragukan atau mencemaskannya. Serahkan aja semuanya kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya hamba tidak tahu akan masa depan hamba ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hamba titipkan masa depan hamba kepadamu ya Allah. Hamba minta kepadamu ya Allah, sebaik-baik masa depan, seindah-indah masa depan. Minta kepada Allah, titipkan kepada Allah. Insya Allah kalau kita sudah menitipkan kepada Allah, maka segala keraguan, kekhawatiran, kecemasan akan hilang di dalam diri kita. Itulah gunanya kita berserah diri. Berserah diri itu perlu latihan ibu bapak semuanya. Kemudian yang ketiga, hal yang membuat dada kita sempit adalah kita tidak menikmati hari ini. Kenapa? Kita lalai dengan hari ini. Kita fokus kepada tujuan-tujuan di masa depan sehingga kita lupa menikmati segala nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Ada seorang murid dan guru. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, berikan kepada saya ilmu tentang rasa syukur." Kemudian gurunya menjawab, "Engkau ambil segelas air, kemudian engkau berjalan dari ujung hutan itu ke ujungnya lagi, yaitu ke pintu masuknya. Dari pintu masuk ke pintu keluarnya. Kemudian air itu jangan sampai tumpah. Maka aku akan memberikan satu ilmu kepadamu. Bagaimana caranya bersyukur?" Dengan sangat patuh, maka murid itu mengambil segelas air, kemudian mulai masuk ke pintu hutan, menuju pintu keluar dari hutan itu. Dengan sangat berhati-hati, sang murid membawa segelas air. Dia fokus kepada air yang dibawanya dengan sangat hati-hati agar air yang dibawanya tidak tumpah setetes pun. Kemudian sang murid berhasil melewati hutan itu dan berhasil keluar dari pintu hutan itu dengan selamat. Selamat artinya air satu gelas yang dibawanya tadi tidak tumpah setetes pun. Kemudian sang murid menghadap kepada sang guru. "Wahai guru, saya telah menyelesaikan tantangan yang engkau berikan pada hari ini. Di mana pada hari ini saya berhasil melewati hutan dengan membawa segelas air tanpa tumpah setetes pun." Kemudian sang guru tersenyum. "Terus ilmu apa yang engkau dapatkan?" "Saya tidak mendapatkan ilmu apa-apa, wahai sang guru. Tidak satu pun ilmu yang saya dapatkan, melainkan hanya rasa capek. Saya capek fokus terhadap gelas yang saya bawa itu, karena saya takut airnya tertumpah. Oleh karena itu, wahai guru, mohon berikan kepada hamba ilmu apa yang bisa hamba dapatkan sehingga hamba bisa mendapatkan ilmu tentang syukur dari tantangan yang telah aku selesaikan itu." Kemudian sang guru tersenyum. "Apakah engkau tidak melihat indahnya lembah?" "Ya tentu saja tidak, wahai sang guru. Bukankah saya fokus kepada gelas yang saya bawa? Bagaimana mungkin saya melihat indahnya lembah?" "Engkau tidak melihat tadi ada burung-burung yang bersiul, burung-burung yang sangat indah bulu-bulunya. Kemudian tadi juga ada lembah yang begitu indah warna airnya. Kemudian ada bunga-bunga tadi yang engkau lewati. Engkau tidak melihat keindahan alam itu?" "Sama sekali, wallahi, aku tidak melihat sama sekali, wahai sang guru. Bagaimana mungkin saya bisa melihat? Sedangkan engkau menyuruh saya membawa segelas air tidak tumpah setetes pun. Jadi saya hanya fokus kepada gelas itu." Kemudian sang guru berkata,
Disitulah ilmu yang akan engkau dapatkan. Engkau lupa bersyukur. Begitulah manusia. Manusia hanya fokus kepada masalah-masalah yang diberikan, kepada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lupa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, hutang hamba belum juga lunas ya Allah. Hari ini ya Allah, sewa rumah belum dapat. Hari ini ya Allah, hamba ditimpa sakit ya Allah, belum sembuh-sembuh ya Allah. Hari ini ya Allah, hamba berjanji kepada orang tua untuk memberikan dia hadiah terbaik ya Allah, tetapi hamba belum mampu ya Allah. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang belum diberikan oleh Allah, tapi kita lupa akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang jauh lebih banyak dari apa yang belum diwujudkan. Jadi kita mengambil pelajarannya, tanamkan rasa syukur di dalam diri kita sehingga segala permasalahan yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena hati kita telah lapang, dada kita telah lapang. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita akan menghadapinya dengan tenang, sehingga solusi-solusi terbaik dari Allah akan mudah kita dapatkan ketika dada kita itu telah lapang. Pemirsa Sanak BETV dimanapun berada, akan kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Kemudian hal yang keempat yang membuat dada kita sempit adalah kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Banyak sekali di antara kita yang standar bahagianya pada mulut orang lain, pada penilaian orang lain. Kita terlalu mencari validasi dari manusia. Kita terlalu mencari pengakuan dari manusia, sehingga kita lupa mencari ridho Allah. Itulah hal-hal yang sering membuat dada kita sempit. Setiap kita melakukan sesuatu, apa kata orang nanti? Nanti apa kata orang? Apa kata tetangga? Apa kata si A? Apa kata si B? Sehingga kita fokus hanya tertuju mencari penilaian-penilaian manusia. Sehingga untuk beramal soleh saja, untuk beramal baik saja, kita mencari penilaian manusia. Kadang ada rasa takut dihujat, kadang ada rasa takut tidak dipuji. Hal-hal yang demikian itu akan menyebabkan dada kita sempit karena kita lupa mencari ridho Allah. Bagaimana latihannya untuk melapangkan dada kita? Ketika kita dihalangi oleh satu hal, mencari kebahagiaan, menggantungkan kebahagiaan pada mulut manusia itu, bagaimana latihannya? Latihannya adalah ikhlas. Bagaimana kita ikhlas dalam menjalankan, dalam mengerjakan satu amal kebaikan. Jangan kita itu mencari penilaian manusia. Jangan kita itu menggantungkan seluruh amal kita pada validasi manusia, pada pengakuan manusia lain. Kita kerjakan satu amalan itu mencari ridho Allah, mencari penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hanya Allah yang tahu dan Allah yang akan menilai. Makanya dari awal kita mengerjakan satu kebaikan, niatkan karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita niatnya mencari penilaian manusia. Kemudian yang terakhir yang membuat dada kita ini sempit adalah sulitnya bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kita senantiasa berlama-lama menyimpan kebencian, menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa jengkel, rasa dongkol di hati berlama-lama. Padahal itu semua menyebabkan dada kita sempit tanpa kita sadari. Nah, bagaimana latihannya? Latihannya adalah dengan menyadari bahwa kita butuh maafnya Allah, butuh ampunan Allah. Kalau kita sadar bahwa kita butuh ampunan Allah, butuh maafnya Allah, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Siapalah kita ini? Kenapa kita harus sangat sulit untuk memaafkan orang lain? Kenapa kita sukar untuk memaafkan kesalahan orang lain? Kita lupa berkaca betapa banyaknya dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menangis, bersimpuh untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Sedangkan orang sudah mengemis, memohon ampunan kepada kita, kita tidak memaafkan, kita tidak mengampuni. Dengan kita berkata, sulit bagi saya memaafkannya. Kesalahannya sungguh teramat besar, telah melukai hati saya.
Ma'asyiral muslimin, sanak BETV dimanapun berada. Mari kita latih hati kita, kita latih jiwa kita, kita lapangkan dada kita dengan cara menyadari bahwa kita butuh maafnya Allah, butuh ampunan Allah. Kita berlatih untuk mulai memaafkan kesalahan siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Sebesar apapun kesalahan itu, sebesar apapun luka yang telah ditorehkan di dalam hati kita, maafkan. Ingat bahwa kita butuh ampunan Allah. Kesadaran itu akan membuat kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sanak BETV dimanapun berada. Jika kita sudah mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka insya Allah kita akan mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dada kita akan menjadi dada yang lapang, hati yang lapang. Dada kita yang tadinya sempit, penuh ganjalan, penuh dendam, semua itu akan lepas, semua akan plong. Sanak BETV dimanapun berada. Kalaulah saja hati kita plong. Nah, kalau dada kita ini lapang, efeknya apa? Hati kita plong, ringan, kita seolah nggak ada beban. Nah, kalau hati sudah plong, kalau kita nggak ada beban, efeknya apa? Kita akan bahagia. Maka kita akan bahagia, kebahagiaan akan menyertai kita. Hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Hari-hari yang kita lalui akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan. Meskipun kita sedang menghadapi satu persoalan hidup atau sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sejatinya kita ketika kita menghadapi ujian, kita tidak sedang menunggu badai berlalu. Kita selalu berusaha bagaimana badai itu berlalu. Nah, disitulah letaknya lapangnya dada kita itu tidak lapang. Hati kita sempit, dada kita sempit. Karena kita selalu menunggu-nunggu kapan badai berlalu. Tapi kalau dada kita lapang, kita udah nggak ada beban, kita bahagia, maka kita bisa menari di atas badai. Kita bisa berbahagia, bersyukur di atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sejatinya yang kita cari di dalam kehidupan ini. Tetapi sangat sulit orang menemukannya. Sangat sulit orang bisa bahagia, bisa bersyukur di saat menerima ujian, di saat sedang menghadapi persoalan hidup. Oleh karena itu, bagaimana agar kita mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara lapang dada, lapang hati, yaitu dengan 5 perkara tadi. Jika 5 perkara tadi telah kita singkirkan dalam hidup kita dan kita mempunyai berpegang pada 5 cara untuk melatih kesabaran, melatih hal-hal yang mendatangkan kelapangan dada kita, maka insya Allah kebahagiaan hidup, ketenangan akan kita dapatkan. Mudah-mudahan sanak BETV dimanapun berada, kita semua dianugerahkan Allah hati yang lapang, diberikan kemudahan Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan hati kita ini hati yang lapang sehingga kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin, sanak BETV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, itu semua datang dari saya. Dan jika ada kata-kata yang benar, yang bermanfaat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.